Yehosua atau Kitab Yosua pasal 8. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Yehosua, "Janganlah takut maupun gentar, bawalah bersamamu seluruh prajurit dan bangkitlah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku telah menyerahkan Raja Ai dan rakyatnya dan kotanya, juga negerinya ke dalam tanganmu. Dan engkau harus berbuat kepada Ai dan rajanya, seperti engkau telah melakukannya kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang jarahannya dan ternaknya kamu boleh mengambilnya untuk dirimu. Siapkanlah dirimu untuk suatu penyerangan terhadap kota dari belakang." Lalu bersiaplah Yehosua beserta seluruh pasukan perang untuk pergi ke Ai. Dan Yehosua memilih 30.000 orang prajurit yang gagah perkasa dan mengirim mereka pergi pada malam hari. Dan dia memerintahkan kepada mereka dengan mengatakan, "Ketahuilah, kamu akan melakukan suatu penyerangan terhadap kota itu pada bagian belakang dari kota itu. Janganlah kamu pergi terlalu jauh dari kota itu dan bersiaplah kamu sekalian. Dan aku dan semua orang yang bersama dengan aku akan mendekati kota itu. Dan akan terjadi apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Dan mereka akan keluar menyusul kami sampai kami telah menarik mereka keluar dari kota itu. Karena mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali.' Dan pada saat kami melarikan diri dari mereka, maka kamu harus bangkit dari tempat penghadangan itu dan akan menduduki kota itu. Dan Yahweh Elohimmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan haruslah demikian, apabila kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakar kota itu dengan api. Engkau harus melakukan hal itu sesuai dengan firman Yahweh. Demikianlah aku telah memerintahkannya kepadamu." Dan Yehosua mengutus mereka pergi, dan mereka pergi ke tempat penyergapan, lalu tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Dan malam itu Yehosua tinggal di tengah-tengah rakyat. Dan keesokan harinya, Yehosua bangun pagi-pagi dan memeriksa bangsa itu, lalu maju, ia beserta para tua-tua Israel di depan mata bangsa Ai itu. Juga seluruh prajurit yang bersama dia berjalan maju dan mendekat, dan sampai di depan kota itu. Lalu mereka berkemah di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu berada di antara dia dan Ai. Kemudian dia mengambil kira-kira 5.000 orang dan mengatur mereka sebagai penyergap di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Maka mereka mengatur orang-orang itu. Seluruh perkemahan terletak di sebelah utara kota, dan barisan belakang di sebelah barat kota itu. Dan pada malam itu pergilah Yehosua ke tengah-tengah lembah itu, dan terjadilah ketika Raja Ai melihatnya, bahwa mereka bergegas dan bangun pagi-pagi, dan orang-orang dari kota keluar menghadapi orang Israel dalam pertempuran. Dia dan seluruh rakyatnya pada waktu yang ditentukan di depan tanah lapang. Dan dia tidak mengetahui bahwa sebuah penyergapan menghadangnya di belakang kota. Dan Yehosua serta seluruh orang Israel seolah-olah terpukul di hadapan mereka dan melarikan diri ke arah padang belantara. Maka semua orang di dalam kota dikumpulkan untuk mengejar di belakang mereka. Dan mereka mengejar di belakang Yehosua, dan mereka terpancing jauh dari kota. Maka tidak ada seorang pun pria tertinggal di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Dan mereka meninggalkan kota itu terbuka dan mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yehosua, "Acungkanlah lembing di tanganmu ke arah Ai, sebab aku akan menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yehosua mengacungkan lembing di tangannya ke arah kota itu,
Dan penyergap itu bangun dengan cepat, keluar dari tempat mereka, dan mereka berlari secepat ia mengacungkan tangannya, lalu memasuki kota serta merebutnya. Mereka bergegas dan membakar kota itu dengan api. Lalu orang Ai menoleh ke belakang mereka dan melihat, dan tampaklah asap dari kota itu telah naik membubung ke langit, dan tidak ada kemampuan pada mereka untuk melarikan diri ke sini atau ke sana. Dan orang-orang yang telah melarikan diri ke padang gurun berbalik kembali melawan para pengejarnya. Dan ketika Yehosua serta seluruh orang Israel melihat bahwa para penyergap telah merebut kota dan bahwa asap kota itu telah membubung naik, maka berbaliklah mereka kembali serta menyerang orang Ai, sementara yang lainnya keluar dari kota itu untuk menghadang mereka. Dan mereka terjepit di tengah-tengah orang Israel, sebagian di sisi sebelah sini dan sebagian di sisi sebelah sana. Dan mereka memukul kalah orang Ai sampai dia tidak membiarkan seorang pun yang tetap hidup maupun yang melarikan diri. Dan mereka menangkap Raja Ai hidup-hidup serta membawanya ke hadapan Yehosua. Dan terjadilah ketika orang Israel telah selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di tanah lapang di padang gurun, tempat orang Israel mengejar mereka, dan mereka semua telah tewas oleh mata pedang sampai mereka dimusnahkan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Dan jumlah semua yang tewas pada hari itu, baik pria maupun wanita, sebanyak 12.000 orang, semua orang Ai. Dan Yehosua tidak menurunkan kembali tangannya yang dengannya dia mengacungkan lembing itu sampai dia telah memusnahkan seluruh penduduk Ai. Hanya orang Israel mengambil bagi mereka ternak dan barang-barang rampasan dari kota itu, sesuai dengan firman Yahweh yang telah dia perintahkan kepada Yehosua. Dan Yehosua membakar Ai dan menjadikan itu timbunan puing selamanya, tempat yang terlantar sampai hari ini. Dan dia menggantung Raja Ai pada pohon hingga menjelang malam. Dan ketika matahari terbenam, Yehosua memerintahkan dan mereka menurunkan jasadnya dari pohon, lalu melemparkannya di depan gerbang kota yang terbuka dan membuat timbunan besar dari batu-batu di atasnya yang masih ada sampai sekarang. Kemudian Yehosua mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh Elohim Yisrael di Gunung Ebal, sebagaimana Mose hamba Yahweh itu memerintahkan umat Yisrael, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat Mose, sebuah mezbah dari batu-batu utuh, yang di atasnya tidak suatu pun dibuat dengan memakai perkakas besi. Lalu mereka meletakkan di atasnya persembahan bakaran bagi Yahweh dan mengorbankan persembahan pendamaian. Dan di sana, di atas batu-batu itu, ia menuliskan salinan Taurat Mose yang telah dia tuliskan di hadapan umat Israel. Dan seluruh orang Israel dan para tua-tua dan para penguasa dan para hakim berdiri di sisi sini dan di sisi sana dari tabut itu, di hadapan para imam suku Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh. Orang asing maupun anak negeri, setengah dari mereka di depan gunung Gerizim dan setengah dari mereka di depan gunung Ebal, sebagaimana Mose hamba Yahweh itu telah memerintahkannya pertama kali, bahwa mereka harus memberkati bangsa Israel. Dan sesudah itu ia membacakan segala perkataan kitab Torah, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab Torah. Tidak ada sepatah kata pun dari semua yang Mose perintahkan yang tidak Yehosua bacakan di hadapan seluruh jemaat Israel. Juga kepada wanita-wanita dan anak-anak serta orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka.